Selesai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk LPTK-nya yaitu Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 di mana tempat PPL saya adalah SMA Negeri 1 Sulat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdua dulu. Siapa yang mungkin bergerak? Saya Pak. Ya silakan. Siap gerak. Saya Pak. Ya silakan. Siap gerak. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah Kali ini Pak Riz. kita lagi. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya jiwa nasionalisme kita tetap terjaga dan kita akan terus bertambah. Siapa yang menjadi dirijen? Saya Pak. Oh ya, silakan bisa masuk Pak. Anak boleh berdiri dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya Tuba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke lah cepat nih. Oke.
Yang pertama apa? Dir, Pak. Gimana kabarnya? Baik, sehat, Pak. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia, Pak. Bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena selalu bahagia, Pak. Karena ada dia, Pak. Bagus. Sekarang Cindy. Ya, Pak. Bahagia? Iya. Ada sesuatu yang lucu? Iya. Nah, ada. Kenapa kok bahagia? Iya, Pak. Oh, enggak apa-apa. Itu jalan-jalan. Ayla, bagaimana perasaannya hari ini? Biasa saja. Biasa saja. Ini adalah lanjutannya I love you. Papa, Papa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dapat uang saku? Dapat berapa? 10.000. Pak Iza, bagaimana kabarnya hari ini? Temannya mana? Oke. Jadi, dari tadi ya? Dari mana lagi? Dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Sehat ya? Sehat, Pak. Boleh dipakai kepala? Oh, Pak. Rara? Baik, Pak. Oh, Rara. Sehat betul? Alhamdulillah sehat. Oh, nah dalam bahasa Jawa itu Rara kabeh. Sehat ya? Iya. Udin? Udin? Udin yang masuk? Kenapa Udin? Lu udah tahu? Katanya tetangganya? Sakit. Tetangganya Udin? Lu udah? Tetangganya? Ya, Udin kenapa Udin bisa masuk? Sakit apa? Oh, tetangganya sakit ya? Udin sakit. Dia dicengok? Nanti setelah pulang sekolah, silakan jenguk Udin ya. Biar lebih semangat lagi. Sudah ya, berarti yang tidak masuk hanya Udin. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang pendekatan biografi. Nanti bisa Pak Aris tayangkan di LCD. Sebentar ya, tak tayangkan. Tambahkan saya. Bisa. Tambahkan Nah, saya. ini apa nih? Udin salah tuh, Udin. Adit pengen tetap harus Udin. Udin ngerekam. Udin ngerekam dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Dengan telepon itu Putri Malam ya. Oke, hari ini Pak Aris akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pendekatan geografi. Itu ya. Sebelum Pak Aris lanjutkan, ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Nah, dari kita letak cowok. Ya. Sama sedih
Buatan. Gua apa ya? Gue turun. Ayo sahabat. Hari ini Pak Aris akan menjelaskan materi tentang pendekatan geografi. Apa sih pendekatan geografi itu? Nanti Pak Aris akan jelaskan. Sebelum itu, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu satu, tujuan pembelajaran kognitif. Artinya, peserta didik dapat menganalisis fenomena geosfer di permukaan bumi. Yang kedua, tujuan sikap ini setelah diskusi dengan teman, nanti bertanya, nanti akan bahas juga. Peserta didik dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Terus tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran berkaitan dengan keterampilan. Artinya, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya melalui LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik tentang permasalahan geosfer dilihat dari sudut pandang geografi. Selanjutnya, metode apa yang harus kita pakai untuk menjabarkan fenomena geosfer tadi? Metode pembelajaran yang dipakai adalah metode diskusi kecil. Jadi nanti kalian akan dibentuk menjadi sebuah kelompok kecil. Di situ akan berdiskusi. Baik, sebelum Pak Aris lanjut, untuk awal saya akan memberikan tes. Pak Aris memberikan tes. Silakan buka HP kalian. Link akan Pak Aris kirim ke grup kelas kalian. Sudah bisa dilihat? Silakan kalian mengerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit dimulai dari sekarang.
Bisa kalian lihat di layar. Sebelum Pak Aris lanjutkan, apakah kalian pernah mengetahui atau melihat bencana alam yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu? Contohnya apa? Gunung meletus, gempa. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Misal banjir, karena ada penyebabnya. Saya contohkan banjir ya. Kenapa banjir itu bisa terjadi, Mbak? Karena membuang sampah sudah. Selain itu kan dari faktor manusianya. Curah hujan tinggi, pintar, tepuk tangan. Setelah kita amati, fenomena itu adalah banjir. Kita lihat banjir terjadi karena apa? Satu, fenomena alam. Karena intensitas hujan terlalu tinggi, sehingga air yang turun ke bumi menjadi banyak. Yang kedua, karena faktor manusia atau makhluk hidup. Karena manusia sering membuang sampah sembarangan, tidak dibakar, akhirnya sampah itu dibuang di selokan. Ketika ada banjir, air tidak bisa mengalir, airnya masuk ke dalam sehingga terjadi banjir. Paham ya? Setelah itu kita lihat pendekatan geografi itu apa sih? Ya, siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Ya. Bisa diulangi lagi, Mbak? Lebih keras lagi. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Ya. Pak Aris tekankan lagi. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang. Berarti kita melihat sebuah fenomena terhadap ilmu geografi. Ilmu bentuk geografinya ada macam-macam. Paham sampai sini? Dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Jadi fenomena itu dikaji dan dipahami menggunakan pendekatan geografi. Nah, selanjutnya macam-macam pendekatan geografi. Ada berapa kira-kira? Saya tahu katakan. Ada berapa? 3. Tuh, tepuk tangan. Ada 3 macam pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan ruangan. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan spatial approach. Siapa yang berani bacakan? Ya, silakan ada tangan. Ya, silakan. Silakan dibaca ini pendekatan ruangan. Pendekatan keuangan, pendekatan yang mengaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Ya, betul. Pendekatan keruangan, pendekatan yang mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam rumah. Kita berbicara rumah. Rumah ya. Rumah ini apa sih? Apa? Rumah. Ini ruang enggak? Berarti lokasi atau tempat terjadi di sini. Ruang ini kaitannya dengan nama tempat, misalnya apa? Ruang kelas, ruang olahraga. Selain ruang ini,
Siapa yang berani? Oh ya, itu dulu Mbak Faiza. Silakan dibaca Mbak. Pendekatan lingkungan atau ekologika pendekatan ini mengacu sebuah fenomena berhubungan dengan interaksi antara organisme hidup dan lingkungan yang menjadi objek kajiannya. Baik, saya tekankan lagi. Pendekatan ke lingkungan. Kalau kita berbicara lingkungan, tidak lepas yang namanya dan memberi siapa? Manusia. Boleh dibilang manusia yaitu makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan, gitu kan? Ya. Di mana ini terjadi manusia ini? Di lingkungan berkaitan dengan ruang enggak? Ya. Atau bila ada. Oke, selanjutnya pendekatan geografi yang ketiga, siapa yang berani? Ya, silakan. Pendekatan kompleks wilayah, pendekatan yang spesifik pada hubungan atau interaksi antar wilayah yang saling membutuhkan dan kerjasama. Oke, Pak Aris jelaskan, tekankan lagi. Pendekatan yang spesifik pada hubungan atau interaksi antar wilayah. Ini Pak Aris jelaskan. Tiga. Kalau sudah berkaitan dengan hubungan, itu berapa? 1, 2, 3 atau berapa? Lebih dari 1. 2 ke atas bisa. 2, 3, 4. Karena hubungan antar wilayah. Ini ya, lebih dari. Berkaitan dengan apa? Fenomena alam yang terjadi di dua ini ya. Sekarang paham? Kalau sudah paham, saya akan membentuk kelompok. Tapi kita SBB dulu. Boleh berdiri semuanya. Ingat ya kata-kata saya. Baik, ingat kata-kata Pak Aris ya. Tangannya boleh bertiga. Sudah merasa tiganya sendiri loh ya. Mencukupi gak orang lain. Ya di depan. Bilang saja di depan gitu. Tapi lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih pisang, dikasih pisang. Tak mau makan. Tenang, tenang. Berliku-liku. Tenang, tenang. Boneka. Bisa bilangin? Oke, harus itu mundur. 3, 2, 1. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih pisang, dikasih pisang, tak mau makan. Tenang, tenang, berliku-liku. Tenang, tenang, jadi boneka. Oke, Pak Aris kasih ambil silahkan dari dalam, silahkan keluar. Sudah samping kanan meja kalian. Keluar, keluar.
baca. Kalau bilang Pak Aris bilang sepeda motor, silakan dinaiki, kalian langsung oke, bisa dipahami dari Pak Aris. Sepeda motor di kontak. Ya ketok tutupan ini. Kamu ngambil dari sudut sing Kita lanjutkan materi yang kita pelajari hari ini. Apa sih pendekatan geografi itu? Bisa kalian lihat di layar. Sebelum Pak Aris lanjutkan, apakah kalian pernah mengetahui atau melihat bencana alam yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu? Contohnya apa? Banjir. Kebakaran, gunung meletus, gempa. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Misal banjir, karena ada penyebabnya. Saya contohkan banjir ya. Kenapa banjir itu bisa terjadi, Mbak? Karena membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan. Selain itu kan dari faktor manusianya. Curah hujan tinggi, kita tepuk tangan. Setelah kita amati, fenomena itu adalah banjir. Kita lihat banjir terjadi karena apa? Satu, fenomena alam. Karena intensitas hujan terlalu tinggi, sehingga air yang turun ke bumi menjadi banyak. Yang kedua, karena faktor manusia atau makhluk hidup. Karena manusia sering membuang sampah sembarangan, tidak dibiarkan, akhirnya sampah itu dibuang di selokan. Ketika ada banjir, air tidak bisa mengalir, airnya masuk ke dalam, sehingga terjadi Banjir. paham ya? Setelah itu kita lihat pendekatan geografi itu apa sih? Yuk, siapa yang berani membaca? Ya, silakan. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Ya, bisa diulangi lagi, Mbak? Lebih keras lagi. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Ya, Pak Aris tekankan lagi. Pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang. Berarti kita melihat sebuah fenomena alam. Terhadap ilmu geografi, ilmu bentuk geografinya ada macam-macam. Paham sampai sini? Ya. Dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Jadi fenomena itu dikaji dan dipahami menggunakan pendekatan geografi. Nah, Pak Aris lanjutkan. Macam-macam pendekatan geografi. Ada berapa kira-kira? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada berapa? 3. Tuh, tepuk tangan. Ada 3 macam pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan Ruangan. dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan spatial approach. Siapa yang berani membacakan? Ya, silakan ada tangan. Ya, silakan. Silakan dibaca ini pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan, pendekatan yang mengaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Ya, betul. Pendekatan keruangan, pendekatan yang mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Kita berbicara ruang. Ruang ya. Ruang ini apa sih? Apa? Ruang. Ini ruang enggak? Ruang. Berarti Lokasi tempat. lokasi atau tempat. Betul. Terjadi di sini.
Ruang ini kaitannya dengan nama tempat, misalnya apa? Ruang kelas, ruang olahraga. Selain ruang ini, kecamatan bisa enggak? Kabupaten bisa enggak? Bisa. Pati terjadi longsor. Longsor di mana? Ini ketemu menggunakan pendekatan kerumahan. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan atau sering disebut ecological approach. Siapa yang berani? Saya Pak. Oh ya, itu dulu Mbak Faiza. Silahkan dibaca Mbak. Pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Pendekatan ini mengkaji sebuah fenomena dibandingkan dengan interaksi antara organisme hidup dan lingkungan yang menjadi objek kajiannya. Ya, baik, saya tekankan lagi. Pendekatan ke lingkungan. Kalau kita berbicara lingkungan, tidak lepas yang namanya apa? Yang membuli siapa? Manusia. Boleh dibilang manusia yaitu makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan, gitu kan? Sudah ya? Di mana ini terjadi manusia ini? Di lingkungan berkaitan dengan ruang enggak? Ya. Atau wilayah. Paham ya? Oke, selanjutnya pendekatan geografi yang ketiga, siapa yang berani? Saya Pak. Ya, silakan. Silakan dibaca. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan yang spesifik pada hubungan atau interaksi antar wilayah yang saling membutuhkan dan kerjasama. Baik. Saya. Oh iya. Oke, Pak Aris jelaskan, tekankan lagi. Pendekatan yang spesifik pada hubungan atau interaksi antar wilayah. Ini Pak Aris jelaskan. 3. Kalau sudah berkaitan dengan hubungan itu berapa? 1, 2, 3 atau berapa? Lebih dari 1. 2 ke atas bisa. 2, 3, 4. Karena hubungan antar wilayah. Ini ya, lebih dari 2. Berkaitan dengan apa? Fenomena alam yang terjadi di 2 ini ya. Sekarang paham? Kalau sudah paham, saya akan membentuk kelompok. Tapi kita screening dulu. Boleh berdiri semuanya. Oke, dengar ya kata-kata saya. Aris. Monggo. Baik, dengar kata-kata Pak Aris ya. Kalau tangannya boleh ditinggal. Sudah merasa tinggalnya sendiri loh ya. Mencoba dari orang lain. Ya, gimana? Bilang aja. Nanti lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih pisang, tak mau makan. Enam, berliku-liku. Enam, boneka. Bisa diulangi? Harus hitung mundur. 3, 2, 1. Lingkaran
babat silahkan, dan di jalan silahkan keluar. Sudah sampai kanan meja kalian. Keluar. Jadi barisannya bisa begini ya. Satu ya. Satu semua ke belakang. Nanti Pak Haris kasih instruksi. Sudah? Lah, dijajah. Kalau bilang Pak Haris bilang sepeda motor silakan dinaiki, kalian langsung begini. Oke? Bisa dipahami instruksi dari Pak Haris? Sepeda motor Paris. Kamu ngambil dari sudut sing Paris berarti ada kronos itu. Nah, kamu geser sedikit. Kita tarik. Oke Mas. Oke, kalau Pak Haris bilang sepeda motor, langsung sepeda motornya dinaiki, bukan dinaikkan. Oke, Pak Haris mulai ya. Sepeda motor, motornya dikontak. Ada bunyinya dong, motornya dikontak. Motornya di starter. Digas. Bodinya sambil begini. Ayo digasin lagi. Ada orang lewat di pasar. Maksudnya pindah bukan in. Laksanya 2 kali. Laksanya begini titik. Laksanya 2 kali. Langsung 1 panjang. Motornya digas-gas. Motornya sekarang berboncengan dua-dua. Berboncengan dua-dua. Sambil pegang boncengan. Karena motornya kenceng banget. Ayo digas motornya. Ayo naik motor. Oke ya. Kalau sudah naik motor, sekarang naik becak dan 2 di depan, jongkok yang 1 mengayu di belakang. Naik becak. Tiga, oh ya sudah 3 ya. Ayo becaknya di kayu. Becaknya di bel bunyinya. Dan lagi. Sekarang sudah sampai rumah. Sekarang rumahnya itu isinya 5 orang. 5 orang. Bisa geser ke sini yang rumahnya sudah 5 orang. Minus pinjam 2. 5 orang. Sekarang yang 1 orangnya keluar kuliah jadi 4 orang satu rumahnya. Satu rumahnya 4 orang. Satu rumahnya 4 orang. Oke. Karena sudah selesai kuliah, dia menikah satu rumah isinya 6 orang. 6 orang. Ayo 6 orang. Cowok sana 2 cowok. Sudah cukup ya? Cukup tangan. Karena rumahnya sudah penuh, silakan rumahnya ditata, mejanya ditata. Silakan kelompok menjadi 1 kelompok kecil. Silakan.
Baik, Pak Aris jelaskan sebelum mulai diskusi. Pak Aris jelaskan. Pak Aris kasih waktu 1 menit untuk memejamkan mata, untuk memilih ketua kelompok. Dalam kalian memejamkan mata, silakan dipikir-pikir dulu siapa yang sudah ada. Bisa Pak Aris hitung mundur. 3, 2, 1. Memejamkan mata, jangan boleh muncul dulu. Karena ketika memejamkan mata, sudah? Hitungan 1 sampai 3 silakan tunjuk. 1, 2, 3. Hitung yang paling banyak siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Atta. Baik. Tepuk tangan. Baik, karena Pak Aris jelaskan dulu sebelum diskusi. Ini sudah ada lembar LKPD. Lembar LKPD ini yang nantinya akan kalian gunakan untuk menjawab permasalahan tentang biosfer. Paham ya? Tata caranya, setelah Pak Aris bagikan LKPD ini, kalian silahkan diskusikan dengan teman-temanmu. Di LKPD ini sudah ada beberapa pertanyaan yang harus diskusikan dengan teman-teman. Setelah diskusi selesai, nanti Pak Aris akan meminta kalian untuk mempresentasikan. Silahkan presentasikan. Presentasinya di mana? Di tempat duduk kalian saja. Boleh diwakili ketua kelompok atau yang lain sesuai kesepakatan dalam kelompok. Baik, Pak Aris lanjutkan. Setelah itu, kelompok lain boleh bertanya atau memberi saran atau memberi sanggah. Nah, jelas? Jelas. Pak Aris bagi lembar LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan bisa dikerjakan. Pak Aris kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Bisa dikerjakan sekarang. Saya hitung 1, 2, 3 diakhiri dengan tepuk tangan secara bersama-sama. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Sebelum presentasi dilaksanakan, pada jawab dilaksanakan, Pak Aris mau memberikan explication dulu terhadap kalian. Silakan kalian berdiri dulu. Boleh menghadap di sini ya. Berdiri, menghadap di sini. Oke. Kalau Pak Aris pegang telinga kanan, kalian tepuknya sekali. Boleh dicoba. Kan belum telinga kiri. Telinga kiri tepuknya 2 kali. Oke. Yang mau membacakan hasil diskusinya, kelompok mana dulu? Kelompok 1 berani? Berani. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Berdiri. Ayo.
Hasil diskusi kelompok 1. Tuliskan fenomena geosfer yang kalian kaji yang ada dalam gambar, yaitu banjirop di Semarang. Setelah kalian melihat gambar fenomena geosfer, untuk mengkaji fenomena tersebut menggunakan pendekatan geografi apa? Pada banjirop Semarang tersebut menggunakan pendekatan ruangan. 3. Coba analisis mengapa kalian memilih pendekatan geografi tersebut untuk mengatasi fenomena geosfer yang ada. Untuk mengkaji banjirop di Semarang, kita menggunakan pendekatan keruangan. Penyebab rop di Semarang adalah banjir dengan intensitas tinggi. Boleh dikatakan ekstrim, sehingga akan terjadi pasang surut air yang sangat cepat. Selain itu juga morfologi kota Semarang yang bisa dikatakan rendah, sehingga mengakibatkan air yang ada di lautan naik ke daratan, sehingga akan terjadi banjir rop sepanjang jalan raya ataupun pemukiman penduduk. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau presentasi lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 yang beranggota saya Nabila Salwafilia. Saya Muhammad Ana Yudhoyono. Saya sudah kita sekolah. Saya sudah dibaca. Saya Fitriani Surabaya Trumuna. 1. Tuliskan fenomena geosfer yang mengkaji yang ada dalam gambar, yaitu longsor di Pati. 2. Setelah kalian melihat gambar fenomena geosfer, untuk mengaji fenomena tersebut menggunakan pendekatan geografi apa? Menggunakan pendekatan geografi lingkungan. Coba analisis mengapa kalian memilih pendekatan geografi tersebut untuk mengatasi fenomena geosfer yang ada. Untuk mengkaji fenomena longsor di Pati, kita menggunakan pendekatan lingkungan. Longsor di Kabupaten Pati terjadi di Kecamatan Sukolilo. Mengingat wilayah tersebut adalah wilayah pegunungan, hutan di daerah Kecamatan Sukolilo sudah mulai gundul akibat penebangan secara liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika intensitas hujan tinggi mengakibatkan air tidak bisa diserap oleh tumbuhan ataupun pohon, sehingga air itu akan amblas dan membawa tanah yang ada di sekitar hutan tersebut dan akhirnya akan terjadi longsor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya Sadi, luar. Geografi itu luar biasa, juga biasa di luar. Suka di luar apa di dalam? Jalan. Oh, di dalam. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Naina Zaidah, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami tentang fenomena geosfer. Pada gambar tersebut, fenomena yang kita dapatkan adalah kemacetan di Jakarta. Untuk mengkaji fenomena tersebut, kita menggunakan pendekatan lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta adalah adanya peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Yang kedua, lebih penting soal tata ruang. Jadi, angkutan publik di Jakarta sudah dibangun dengan baik, tapi akses terhadap transportasi publik belum merata. Yang lain, untuk fitur-fitur itu, jadi mau nggak mau masyarakat gunakan kendaraan pribadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Dilanjutkan kelompok terakhir. Kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aris selaku guru geografi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena yang terjadi di geosfer. Pada gambar di sini menunjukkan fenomena kebakaran. Kebakaran terjadi di Kalimantan.
Setelah kalian melihat gambar fenomena, untuk mengkaji fenomena tersebut menggunakan pendekatan apa? Kami menjawab dan menjelaskan menggunakan pendekatan ke lingkungan. 3. Coba analisis mengapa kalian memilih pendekatan geografi tersebut untuk mengatasi fenomena biosfer yang ada. Untuk menyelesaikan fenomena tersebut, kita menggunakan pendekatan ke lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan biasanya diakibatkan oleh olah manusia yang sengaja membakar hutan untuk kepentingannya, seperti membutuhkan lahan baru. Selain itu, pembakaran merupakan cara instan ketika sebuah perusahaan akan membuat lahan baru untuk mendirikan perusahaannya. Selain itu, penyebab langsung dari segi ekologi politik, kebakaran hutan juga diakibatkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, ada masalah regulasi yang mengatur permasalahan hutan. Akses pembuatan lahan yang mudah dan tidak adanya batas maksimal pemilihan luas lahan hutan oleh para pemodal yang memiliki kekuatan finansial yang besar membuat para pemodal dengan leluasa membuka lahan demi kepentingan bisnisnya. Demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kelompok siapa yang mau bertanya duluan? Jawab silakan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Sebutkan namanya Mbak dari kelompok mana, bertanya ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Macet di Jakarta dapat dikaji menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Sifaulia, perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, macet di Jakarta dapat dikaji menggunakan pendekatan ke lingkungan. Apakah kemacetan bisa diselesaikan menggunakan pendekatan geografi? Silakan. Kelompok yang bertanya boleh menjawab. Kelompok berapa tadi yang mau menjawab? Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Kalau ditanya tentang menyelesaikan dengan pendekatan lingkungan itu bisa karena kemacetan di Jakarta itu berhubungan dekat dengan lingkungan. Lingkungan itu ruang dan tempat. Nah, caranya adalah dengan mensosialisasikan batasan penggunaan motor dan mensosialisasikan naik kendaraan umum, karena faktor utama kemacetan di Jakarta itu adalah pada manusianya. Terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya lagi. Siapa bisa angkat tangan dulu? Silakan. Yang mau bertanya? Yuk, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Atta Yondowibowo. Saya selaku dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Banjirop apakah ada campur tangan manusia? Silakan kelompok 1 bisa menjawab. Tangan dulu, tepuk tangan dulu.
saya akan menjawab dari pertanyaannya kelompok 4. Apakah ada campur tangan manusia? Tidak, karena adanya intensitas hujan tinggi dan menurunnya daratan. Sudah, oke, tepuk tangan. Ada lagi angkat tangan. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk lagi. Oke, sekarang boleh menghadap ke sini semua, terus boleh dibuka dan menghadap ke sini. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Pendekatan ke ruangan ini bisa dikasih kata kunci yaitu interaksi alam dengan alam yang ada pada sebuah ruang. Terus yang kedua, pendekatan ke lingkungan dikasih Pak Aris kasih kata kunci yaitu antara makhluk hidup dan lingkungan alam. Terus yang ketiga, Pak Aris kasih kata kunci pendekatan kompleks wilayah yaitu antara hubungan makhluk hidup dengan alam. Artinya alam di sini adalah ruang 1, di sini ruang 2. Karena di sini adalah antar hubungan, adanya interaksi antara makhluk hidup dengan wilayah 1 dengan wilayah lain. Paham ya? Paham. Yang kedua, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan supaya bencana atau fenomena geosfer itu tidak terjadi. Walaupun terjadi fenomena geosfer, kita sebagai manusia sudah dapat mengantisipasinya supaya bencana itu tidak terjadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, sebelum Pak Aris akhiri, Pak Aris akan memberikan post-test dulu. Boleh dikerjakan, linknya saya kirim di grup mas kalian tentunya. Silakan. Boleh dibuka HP-nya. Pak Aris kirim linknya di video dulu. Silakan. Boleh dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Pak Aris ulangi, boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan, Pak Aris kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Tetap bukan, tak sampai. Maksudnya kok agak 4 tapi dari awal sampai akhir itu mau 40 menit dong. Kira-kira. Terus.
Dapat berapa? Oke, baik. Sekarang Ustaz sudah dilanjutkan. Usah, bro. Dari sudah, ngono saat. Dari sudah, ngono. Ah. Sudah? Karena ini pelajaran sudah selesai, kita minggu depan akan membahas materi tentang objek geometri. Pelajaran kita akhiri, semoga hari ini membawa manfaat.